Shalom saudaraku, bahagia bisa bersua kembali dalam pembahasan seri ke-8 surat Kolose. Sambutlah dan simaklah berkat hari ini dengan penuh kasih dan iman. Dari Kolose pasal 1 ayat 15 dan ayat 16 yang berbunyi, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Mari kita berdoa. Kembali lagi kami memanggil nama-Mu yang kudus dan yang mulia, ya Bapa. Kami merindukan sabda-Mu. Bersabda bagi kami siap untuk mendengarkan. Kuatkan kami untuk melakukan firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Keutamaan Kristus bagi kita. Keutamaan Kristus bagi kita merupakan judul renungan kita hari ini. Mengapa Kristus menjadi yang terutama? Rasul Paulus memulai ayat 15 ini dengan menyatakan bahwa Yesus adalah gambar Allah, atau dalam bahasa Latin disebut imago Dei. Statement Paulus ini ingin mengutarakan betapa dekatnya hubungan manusia Kristus dan Bapa Surgawi. Setelah manusia terjerumus ke dalam dosa, maka citra Allah atau gambar Allah yang terpatri dalam diri manusia itu menjadi rusak. Dan kerusakan gambar Allah itu hanya sanggup diperbaiki oleh manusia Kristus yang sempurna. Karena itu saudara, kepada Yesus dianugerahkan nama di atas segala nama. Mengapa? Mengapa Yesus sedemikian diutamakan Allah dari semua makhluk ciptaan lainnya? Yang pertama, karena Yesus adalah gambar Allah atau citra diri Allah sendiri yang tidak kelihatan, yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan Allah. Tuhan Allah memang tidak kelihatan. Tetapi dengan kehadiran Kristus, kita dapat melihat, manusia dapat melihat dengan kasat mata Allah di dalam Yesus Kristus. Karena itulah Yesus menegaskan kepada Filipus, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Yohanes pasal 12 ayat 45. Apa yang dikerjakan oleh Yesus tidak dikerjakan dari dirinya sendiri, tetapi juga dikerjakan oleh Bapa di sorga. Dialah cahaya kemuliaan Bapa dan gambar wujud Allah, dan yang menopang segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Ibrani 1 ayatnya yang ketiga. Kedua, karena Yesus adalah yang sulung dan yang utama dari segala ciptaan. Saudara, bagi yang kristologinya miring dan kemampuan eksegesannya minim, akan beranggapan bahwa Yesus hanyalah manusia biasa, sekelas utusan Allah atau nabi seperti nabi-nabi lainnya. Lalu mulai berkelit dengan mengatakan, oh, Yesus hanya manusia biasa, dia hanya utusan. Segala sesuatu, mujizat-mujizat yang dilakukan, itu bukan dilakukan dari dirinya sendiri, tapi atas perkenan Tuhan. Oh, keutamaan Kristus di sini bukan berarti bahwa Yesus tergolong ciptaan, tetapi lebih menunjuk kepada statusnya yang utama. Dia menjadi yang sulung, yang lebih utama, yang pertama dan yang terutama bagi seluruh makhluk ciptaan. Karena dia bukan ciptaan. Kalau dia ciptaan tentunya dia sama dong dengan ciptaan yang lain. Tapi dia terutama karena dia bukan ciptaan.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa memeriksa Keluaran pasal 4 ayat 22, Yesaya pasal 31 ayat 9, Mazmur 89 ayat 28, Kolose pasal 1 ayat 18, juga Ibrani pasal 1 ayat 1 dan ayat kedua. Serentetan ayat-ayat ini dan ayat-ayat yang lain yang bisa kita ungkap merupakan rujukan bahwa Yesus bukan ciptaan, tapi justru Dia adalah pencipta. Begitu utamanya Dia, dan di dalam keutamaannya Tuhan menjadikan kita menjadi yang utama. Karena apa yang ketiga? Karena Yesus turut serta dalam penciptaan, dan bahwa seluruh ciptaan ada di dalam Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Haleluya. Karena itulah dalam ayat ke-16 Rasul Paulus menulis, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga maupun di bumi. Nah, semua yang di sorga maupun di bumi, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, singgasana maupun kerajaan. Banyak orang mencari singgasana, mencari kedudukan, mencari kursi, baik di pemerintahan maupun dalam konteks kepemimpinan yang lain. Baik pemerintah maupun penguasa, banyak orang yang gila kekuasaan. Tetapi firman Tuhan mau menandaskan bahwa di dalam Yesus Kristus, hanya di dalam Yesus Kristus ada segala sesuatu yang diciptakan dan diciptakan oleh Dia dan untuk Dia bagi kemuliaannya. Adalah doa saya bagi Anda sekalian, kiranya keutamaan Kristus menjadikanmu semakin terdepan dalam memuji dan memuliakan Bapa Surgawi. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Amin.